Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, serta anak-anak, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tahu artinya selibat? Tahu apa artinya selibat? Tidak menikah, bukan. Selibat itu artinya setia layani iman bersama Tuhan. Itulah selibat, ya. Apa tadi? Setia layani iman bersama Tuhan. Itulah yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, juga adik-adikku yang dicintai oleh Tuhan, mari kita merenungkan yang pertama dari kitab Ulangan. Kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan sejak semula, sejak dalam sejarah keselamatan manusia, telah menjanjikan seseorang ataupun orang-orang utusan yang akan membimbing manusia yang disebut sebagai nabi. Nabi dari bahasa Ibrani, naba, yang artinya pembawa warta. Maka kalau ditanya sekarang, apakah masih ada nabi? Masih? Masih? Yang semangat. Masih ada? Siapa? Saya, begitu, yakinlah. Karena dengan baptisan kita ambil bagian dalam tugas Trimonera Christi, yaitu menjadi imam, nabi, dan
raja. Maka kalau ditanya siapa nabi-nabi zaman sekarang, jawabannya adalah saya. Begitu. Pertanyaannya, nabi yang benar atau tidak? Nabi yang benar itu, nabi itu dikenal juga sebagai homo sympathicus. Supaya nanti kalau keluar punya bahasa-bahasa baru kan, wah saya ini homo sympathicus. Artinya apa? Homo itu artinya orang atau manusia. Maka kalau dalam penemuan purbakala dikatakan homo erectus, seperti itu, manusia yang berdiri dengan sudah bisa berdiri, itulah manusia, seperti itu kalau secara sains. Maka artinya homo sympathicus ini apa? Homo itu artinya orang, sin itu artinya sama atau dengan atau bersama, dan pathos itu artinya perasaan. Maka seorang nabi itu selain sebagai pembawa warta, dia adalah orang yang sama perasaannya dengan Allah. Homo sympathicus theos. Orang yang sama perasaannya dengan Allah. Dan dalam bacaan dari kitab Ulangan tadi sudah dengan jelas, kita semua adalah nabi. Tetapi nabi asli ialah mereka yang hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan. Itu adalah nabi yang sejati, nabi yang asli. Sementara nabi palsu ialah mereka yang berani mengucapkan demi nama Allah perkataan yang tidak Allah perintahkan. Dan akibatnya apa? Mati. Ya, mati. Baik mati secara fisik maupun mati secara moral. Maka Romo saat homili, saat khotbah, saat ceramah, apalagi ini mendekati Februari, ya, tanggal 14, Romo pasti tidak pernah akan kampanye, promosi, apalagi menyerukan kata-kata yang memecah belah. Kalau kita mendengar di YouTube atau di mana-mana ada ceramah seorang yang dikatakan beragama, tapi dia mempromosikan, mengkampanyekan atau mengucapkan kata-kata yang memecah belah, jangan dilanjutkan nonton, karena dia bukan nabi yang asli. Karena dia berkata apa yang ingin dia katakan demi nama Tuhan. Maka nanti kalau panjenengan di lingkungan atau di persekutuan doa dipercaya untuk memberikan renungan sabda, jangan paksakan pikiran sendiri, apalagi mau menembak-nembak orang demi nama Tuhan. Tidak ada. Itu hanya demi nama diri sendiri. Dan memecah belah itu dalam bahasa Yunani artinya, dalam bahasa Yunani digunakan istilah ini, diabolos. Ya, diabolos itu artinya memecah belah. Dalam bahasa Inggris diabel itu apa? Ada yang tahu? Diabel. Diablo. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya setan. Ya, diabolos itu akar katanya dia artinya memecah belah, tetapi kemudian di bahasa Indonesia dia diterjemahkan sebagai setan atau roh jahat. Maka kalau di kehidupan kita mulai ada orang-orang yang memecah belah atau diri kita sendiri memecah belah, itu pekerjaan dia bolos. Maka lihatlah, pengikut Kristus selalu menyatukan. Lalu bacaan yang kedua tadi, selibat. Apa tadi selibat? Setia layani iman bersama Tuhan. Itulah bacaan yang kedua. Paulus lebih menganjurkan hidup selibat kalau kamu memang mau dengan sepenuh hati memusatkan diri pada perkara Tuhan, pada pelayanan Tuhan dan sesama, dan pada pelayanan sabda. Paulus menganjurkan hidup selibat tetapi tidak
berarti melarang untuk berkeluarga. Ya, menganjurkan kalau kamu mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, selibatlah. Tetapi kalau kamu ingin hidup berkeluarga, silahkan. Tapi akibatnya Paulus memberi contoh, nanti ketika kamu punya istri, punya suami, punya anak, fokusmu akan terbagi-bagi. Maka kadang-kadang saya berpikir, ini pikiran nakal saya saja, kalau ada orang yang sudah berkeluarga, anaknya masih kecil-kecil seperti itu, ya mungkin dia sungguh-sungguh mau melayani, oke. Tetapi jangan-jangan selalu ada di gereja, setiap hari di gereja, Senin sampai Minggu di gereja. Kadang-kadang saya juga berpikir ini keluarganya terurus atau tidak ya, tapi semoga terurus. Maka ketika ada rekan saya di Karya Kepausan Indonesia, kemudian minta izin kepada saya, Romo, karena saya sudah punya anak kembar, saya tidak bisa lagi ikut-ikut Romo kemana-mana seperti dulu. Saya malah senang seperti itu. Ya memang harusnya begitu Pak. Harusnya begitu. Keluargamu lebih utamakan. Jangan karena melayani Tuhan, keluargamu kamu tinggalkan. Tapi kalau bisa, layanilah keluargamu dengan baik dan berikan juga waktu kepada Tuhan. Nah, karena ketika kita hidup berkeluarga, kita sadar bahwa kita akan menghidupi keluarga itu. Ketika saya memilih selibat, saya 1 minggu ini tidak di pasturan. 1 minggu ini saya ke Terbanggi Besar, ke Batu Keramat Gisting. Kalau saya punya istri, punya anak, apa tidak kasihan itu mereka. Lalu yang ketiga yang akan kita renungkan dari Injil Matius. Ya, iya bukan, Injil Matius bukan ya? Apa? Oh iya, Markus, masih konsentrasi supaya saya yakin bahwa yang saya katakan ini tidak masuk kiri, mending keluar kanan, masuk kiri balik lagi. Nah, seperti itu. Kalau masuk kan masih lewat otak sedikit. Yang ketiga, Yesus menunjukkan dirinya sebagai nabi sejati. Bukan hanya seperasaan dengan Allah, bukan hanya menyampaikan firman Allah, tetapi dia sendiri adalah Allah dan firman. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus menjadi pewartaan bahwa salib Tuhan akan menang terhadap penguasa dunia ini. Siapa penguasa dunia ini? Diabolos, setan, roh jahat yang ingin selalu manusia berdosa. Kalau hidup kita masih di tataran duniawi, pasti kita tidak akan bisa dengan sepenuh hati mengarahkan hati kepada Allah. Setan, diabolos, dialah yang memecah belah. Setan ini menolak Allah secara definitif. Dengan apa? Dengan fitnah, dengan adu domba, dengan dengki, dengan 7 dosa mematikan. Akar dosa, 7 dosa. Nanti silahkan lihat di Google. Apa itu? 7 deadly sin. Dan sebagai penutup saya mau menceritakan, saya senang nonton, maka saya langganan Netflix. Nah itu nonton di atas, maka yang mau nonton gabut, kemudian mau nonton daripada ke bioskop, bayar mahal, ke pasturan aja naik ke atas kita nonton Netflix. Dan ada satu film yang menarik, judulnya Pop Exorcism. Tahu kan? Pop Exorcism. Ini adalah sebuah kisah nyata yang menceritakan hidup seorang Romo bernama Padre Gabriel Amort. Dia adalah seorang eksorsis resmi Vatikan. Kemudian dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Il Diavolo in Siesta Contemporanea, yang artinya pemahaman setan, roh jahat di dunia masa kini. Dari refleksinya, Pastor Gabriel Amort ini, dia mengatakan ada 3 hal yang diberikan oleh setan di dunia ini. Yang pertama, setan akan selalu melakukan apa yang dia mau.
Sesuai dengan namanya, dia mau kita terpecah belah. Yang kedua, setan mau manusia tidak menjalankan perintah siapapun. I'm free, aku bebas. Nah, siapa yang hidupnya seperti itu sudah karya setan itu. I'm free, aku bebas. Karena setan mau manusia tidak menjalankan perintah siapapun. Lalu yang ketiga, menjadikan setiap orang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Bukankah ketika godaan manusia yang pertama dikatakan, makanlah buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dan strategi setan apa? Dia memanipulasi kebenaran. Caranya seperti apa? Dalam film Pop Exorcism itu ada satu adegan menarik ketika Padre Amort mengusir setan. Setan itu tahu dosa-dosanya Padre Amort. Jadi ketika mau mengusir, kamu saja seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah, bukankah kita juga ketika kita mendengar nasihat orang, ketika kita mendengar homili, ketika kita mendengar ceramah, ketika kita mendengar saudara kita menegur kita saat bersalah, biasanya andalan kita adalah, Allah kamu aja banyak dosa, persis seperti setan di film Pop Exorcism. Dan dikatakan oleh Padre Amort, kemenangan tertinggi setan ialah saat manusia yakin dan percaya bahwa setan itu tidak ada. Itulah kegembiraan paling tinggi setan adalah ketika kita yakin bahwa setan itu tidak ada. Wah, setan sungguh merasa bahagia ketika kita dengan yakin dan percaya bahwa setan itu cuman cerita yang dibuat oleh gereja. Bahwa neraka itu cuman cerita buatan-buatan para romo, para paus, para uskup supaya kita takut. Tidak. Semua itu benar-benar ada dan setan selalu menggoda kita. Maka mari kita bersama Tuhan Yesus mengusir setan-setan yang mungkin mengganggu dalam hidup kita. Amin. Karena belum semua, saya lanjutkan homilinya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.